saja materi 1, pencegahan korupsi, belajar dari negara lain, yaitu meresolusi dari Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memerangi tindak pidana korupsi. Mungkin Indonesia perlu belajar dari ketiga negara tersebut. Yang pertama, Denmark. Denmark merupakan salah satu negara Skandinavia yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Ini menjadi negara paling bebas korupsi di mata dunia berdasarkan indeks persepsi korupsi sejak tahun 2013. Faktor pendukung yang membantu pemerintah Denmark mengelola sistem pemerintahan dengan rapi dan transparan dalam pencegahan korupsi, salah satunya melalui digitalisasi di segala aspek. Reformasi berbasis digital ini mulai gencar diterapkan pada area-area dengan risiko korupsi tinggi, terutama pada kerangka sistem pemerintahan. Penerapannya juga mulai diadopsi dalam pelaksanaan pemerintahan di negara kita. Misal seperti perencanaan berbasis Money Follow Program, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa guna mempercepat program prioritas pembangunan, sistem perizinan dengan online single submission, dan digitalisasi sistem peradilan pidana terpadu. Digitalisasi juga menjadi tantangan kegiatan pengawasan yang dihadapi oleh auditor, baik internal maupun eksternal, untuk meminimalisir adanya penyimpanan dalam tubuh suatu organisasi. Konvensi Anti Korupsi. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam pencaturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut. Di antaranya, 1. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. 2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. 4. Mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi, bantuan teknis pada lingkungan bilateral, regional, dan multilateral. Serta poin kelima, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan telah ratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain. Selain itu, juga kerjasama Interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulitnya dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan.